Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi dan Humas, Ali Irawan MPD, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada hari ini mengenai komunikasi di sekolah dan masyarakat. Saya Robiatul Fitriah dan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Muhammad Taufik, ada Irma Nurpadilah, ada Siti Nurpadilah, Agus Suhenda Iskandar, dan Bayu Hanggara Putra. Saya selaku moderator akan membimbing presentasi ini. Rangkaian acara yang kita lewati antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Adapun untuk diskusi kita lakukan via e-learning atau BOC. Langsung saja ke materi yang pertama. Kita langsung buka saja dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri yang pertama ada Saudara Agus Supriyatna. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sekolah hubungan masyarakat. Suatu sekolah tidak dibenarkan mengisolasi diri dari masyarakat. Sekolah tidak boleh menutup diri terhadap masyarakat sekitarnya. Ia tidak boleh melaksanakan idenya sendiri dengan tidak mau tahu akan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sekolah adalah merupakan salah satu sistem terbuka terhadap lingkungannya, termasuk masyarakat pendukungnya. Hubungan dengan masyarakat berarti komunikasi sekolah dengan masyarakat ialah mengkomunikasikan masalah-masalah pendidikan baik yang bersumber dari sekolah maupun yang bersumber dari masyarakat. Komunikasi inilah merupakan pintu-pintu keterbukaan sekolah terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Baik. Terima kasih sudah membacakan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan diadakannya hubungan sekolah dengan masyarakat. Waktu dan tempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat itu terbagi dua. Satu, manfaat bagi masyarakat. Kedua, manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Satu, mengetahui hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Dua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Tiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Empat, melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Adapun manfaat bagi sekolah adalah sebagai berikut. Satu, memperbesar dorongan atau memawas diri.
Dua, memudahkan memperbaiki pendidikan. Tiga, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf. Dan yang keempat, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih buat Saudara Suhenda yang telah memaparkan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siti Nurpadila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan diadakannya komunikasi sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenal sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapat dukungan dan bantuan moral ataupun finansial yang dibutuhkan bagi pengembangan. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan. Yang keempat, yaitu memperkaya atau memperluas sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kelima, yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nurpadila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Taufik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang peranan pihak-pihak yang terkait hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat, ada beberapa pihak yang turut andil dalam pembentukan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, pihak-pihak tersebut antara lain yaitu orang tua. Peranan orang tua dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat antara lain yaitu: satu, mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Yang ketiga, bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki. Nah, yang kedua, guru. Peranan guru dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain: yang pertama, berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu orang tua atau wali murid, tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah dan mengajaknya untuk dimasukkan ke dalam sekolah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik. Yang ketiga, ada komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau yang disingkat dengan BP3. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, peranan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik dalam pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Secara konseptual, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara pemerintahan dengan masyarakat di satuan pendidikan. Yang keempat, kepala sekolah. Peranan kepala sekolah dalam hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain: yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan BP3 tadi. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Yang terakhir, supervisor.
kepala sekolah beserta supervisor memegang kunci akan keberhasilan mengadakan hubungan dengan masyarakat. Nah, para supervisor adalah partner kepala sekolah yang mempunyai kedudukan sama dalam masalah-masalah supermisi. Oleh karena itu, hubungan dengan masyarakat yang berkenan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ditangani bersama kepala sekolah dan supervisor. Nah, adapun peranan supervisor dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat antara lain yaitu membantu kepala sekolah merencanakan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, membantu kepala sekolah meningkatkan dan mengembangkan program tersebut tadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudara Muhammad Taufik untuk materi selanjutnya tentang prinsip hubungan dengan masyarakat akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi untuk mencapai tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat itu ada beberapa prinsip sebagai pedoman untuk melaksanakannya. Nah, yaitu yang dikemukakan oleh Elsbri Sutopo pada tahun 1982. Yang pertama ada, ketahuilah apa yang Anda yakini. Yang pertama ada, ketahuilah apa yang Anda yakini. Maksudnya itu dalam hal ini merupakan tugas kepala sekolah untuk mengembangkan filsafat pendidikan yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan di sekolah agar guru-guru dan staf tata usaha sadar akan apa yang dikerjakan di sekolah sehingga tidak ada kesimpang siuran dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Nah, yang kedua ada, laksanakanlah program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Nah, maksudnya untuk mencapai kerjasama dengan memperoleh bantuan dari masyarakat, buatlah program belajar bagi anak-anak sebaik mungkin. Nah, buatlah sekolah yang dapat menciptakan suasana yang bahagia dan situasi belajar itu yang menggairahkan bagi murid supaya tidak membosankan gitu. Nah, yang ketiga ada, ketahuilah masyarakat Anda. Ketahuilah masyarakat Anda dengan baik dan ketahuilah masyarakat Anda, masyarakat sekolah itu hendaknya benar-benar mengetahui keadaan masyarakat di daerah itu tersendiri gitu. Terus yang keempat, adanya survei mengenai masyarakat di daerah tertentu. Survei itu perlu untuk menghimpun informasi yang meliputi aspek kehidupan masyarakat dan kondisinya. Terus yang kelima, ada bahan-bahan dokumen. Nah, dalam menyelidiki dan mempelajari keadaan masyarakat itu, melalui dokumen-dokumen ini, sumber-sumber seperti kantor sensus, lembaga-lembaga ilmiah, dan sebagainya. Yang keenam ada keanggotaan dalam organisasi masyarakat. Nah, banyak faedah dan tujuan yang akan diperoleh dari sekolah, tidak hanya mengetahui dari luar, tetapi juga dari dalam dengan jalan menjadi anggota dan organisasi kepemudaan, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketujuh, adakan kunjungan ke rumah. Banyak tujuan dan faedah yang akan diperoleh dari kunjungan guru ke rumah orang tua murid, baik untuk tujuan proses perkembangan anak, maupun untuk menghimpun informasi tentang masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang kedelapan, ada layani masyarakat di daerah Anda. Sekolah itu harus melayani anak-anak dari masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, tetapi sekolah akan menjadi lebih baik bila dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Misalnya pada suatu sekolah di perpustakaan untuk masyarakat, tempat pertemuan dan sebagainya, sedangkan pengaturan kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan bersama. Nah, yang kesembilan ada, doronglah masyarakat untuk melayani sekolah. Maksudnya tuh ada beberapa prinsip penggunaan masyarakat untuk mencapai atau melayani sekolah itu. Salah satunya ada, adakanlah hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh dalam masyarakat yang dapat memberi bantuan berupa materi, tenaga, waktu, dan kepentingan sekolah. Itu materi tentang prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan
dibacakan oleh Saudara Irma Nurpadilah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Soekarto Indra Fahrudi, tahun 1989 sampai 246, mengungkapkan adanya 11 teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah. Yaitu ada 11. Yang pertama, laporan kepada orang tua murid. Maksudnya itu apa? Jadi antara komunikasi orang tua sama guru itu berjalan lancar. Yang kedua itu buletin bulanan. Yang ketiga itu penerbitan surat kabar. Jadi adanya seperti kan informasi kayak misalkan anak SD nih, anak SD kan kadang informasi dari sekolah begini, dari rumah beda, jadi dibuatin penerbitan surat kabar. Yang keempat itu ada pameran sekolah. Adanya seperti kayak pentas-pentas seni yang diadakan di sekolah. Yang kelima itu open house, sama seperti kayak pameran sekolah. Yang keenam itu kunjungan ke sekolah atau sekolah visitation. Yang ketujuh itu kunjungan ke rumah murid seperti door to door. Antara misalkan sekarang itu bagian rumah si A, besoknya si rumah si B, untuk mempererat kekeluargaan antara si murid dengan murid lainnya. Yang kedelapan itu melalui penjelasan oleh staf sekolah, seperti tata usaha, seperti kepala sekolah, atau yang lainnya. Yang kesembilan itu gambaran keadaan sekolah melalui murid, yang seperti pada saat upacara. Yang ke-10 itu melalui radio dan televisi. Dan yang ke-11 itu ada laporan tahunan. Biasanya laporan tahunan itu antara guru dengan orang tua murid. Baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu edukatif, yang kedua itu kultural, yang ketiga itu institusional. Yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam mendidik anak atau murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan kultural itu adalah kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga itu hubungan institusional. Hubungan institusional yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah lainnya. Yaitu contoh dari hubungan edukatif seperti kerjasama dalam mendidik anak antara Mungkin dilanjut saja ya untuk materi selanjutnya oleh Saudara Bayu Hanggara Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu cara-cara dan alat-alat yang dipakai oleh sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat, yaitu yang pertama melalui aktivitas para siswa, kedua melalui aktivitas guru-guru, yang ketiga melalui ekstrakurikuler atau media massa, yang keempat melalui kunjungan masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah,
Dan yang terakhir yaitu melalui media massa atau pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan di sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Langsung saja ke penutup ya. Kita bacakan langsung kesimpulannya saja. Jadi, bahwa hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah itu adalah hubungan dua arah antara sekolah dengan masyarakat untuk memusyawarahkan ide-ide dan informasi-informasi tertentu yang berguna bagi peningkatan pendidikan gitu ya. Manfaat hubungan sekolah tersendiri dengan masyarakat dapat diuraikan ada beberapa. Yang pertama ada bagi masyarakat tahu hal-hal sekolah dan inovasi-inovasinya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan, menyalurkan kebutuhan, berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan tuntutan terhadap sekolah, dan lain-lain. Adapun untuk diskusi, 4 hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya yang sudah menyajikan materi memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi dilangsungkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.